Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penilai ujian UKIN, perkenalkan nama saya Nur Jamila dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PLPG Daljab dari Universitas Negeri Jember. Pada materi UKIN kali ini, saya mengambil materi tentang reformasi, di mana di situ dikaitkan dengan model pembelajaran PJBL yang terintegrasi dengan TIPEK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, sudah siap untuk belajar sejarah hari ini? Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan baik, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya, BP doa dulu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah. Hari ini saya masuk absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Adisti ada? Ya. Albion ada? Bagas? Bagas belum masuk? Vilariel? Belum? Cesta? Oke. Denny? Devina? Dewangga? Oke. Eta? Coba kita lihat untuk materi minggu kemarin kita bahas tentang orde baru, di mana di situ kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan orde baru itu bisa runtuh atau bisa berganti dengan orde yang namanya reformasi, masa yang namanya reformasi. Coba ada yang masih ingat faktor-faktor yang berpengaruh pada waktu itu yang menyebabkan reformasi itu muncul, apa saja kira-kira? Ya, Nizam? Krisis monster. Turunnya nilai mata uang yang cukup drastis pada tahun 1997 menyebabkan para penanam modal menarik semua sahamnya yang di Indonesia. Oke, bagus sekali Nizam. Krisis moneter. Coba yang lain. Ayo yang lain silakan. Yang kedua, kira-kira penyebabnya apa sampai orde baru itu runtuh? Ya, Rashid. Utang luar negeri yang cukup besar, baik dari utang pemerintah dan pihak swasta. Oke, terima kasih. Utang luar negeri yang sangat besar ya. Kemudian yang ketiga, Sistem politik di Indonesia pada saat itu syarat dengan KKN. iya, syarat dengan KKN, sistem politiknya.
KKN kepanjangan dari apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada yang lain? Ya? Tragedi Trisakti. Baik, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Banyak sekali ya. Ada yang lain? Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa yang dikemukakan temanmu mulai dari Nizam Rasid itu mengatakan bahwa utang luar negeri, utang kita dari luar negeri itu sangat banyak. Kemudian adanya sistem politik yang syarat dengan KKN dan sebagainya. Itu adalah masa yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru. Coba kita lihat, hari ini kita akan membahas tentang reformasi, masa reformasi. Nanti kita akan mempelajari mulai lahirnya reformasi, kemudian kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pada saat masa reformasi. Coba kita lihat untuk tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, yaitu melalui pengamatan video, peserta didik mampu menentukan pertanyaan dasar. Jadi kamu nanti membuat pertanyaan dasar tentang lahirnya reformasi, kondisi politik, sosial, dan budaya pada masa reformasi secara diakronis dan sinkronis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat desain proyek yang berhubungan dengan lahirnya reformasi, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada masa reformasi secara diakronis. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun jadwal pembuatan proyek tentang lahirnya reformasi secara sinkronik dan diakronik. Kemudian kita lihat untuk yang keempat. Yang keempat ini peserta didik dapat mempresentasikan progres dari proyek melalui lahirnya reformasi, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pada masa reformasi secara diakronik dan sinkronik. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil yang dikerjakan tentang lahirnya reformasi, kondisi politik, sosial, budaya pada masa reformasi secara diakronis dan sinkronis secara komunikatif. Yang terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi proyek yang dibuat tentang lahirnya reformasi, kondisi politik, sosial, dan budaya pada masa reformasi secara diakronis yang menitik beratkan pada proses dan sinkronik yang menitik beratkan pada struktur secara kreatif. Kita lihat dulu untuk LKPD-nya itu ada di link ini, kemudian sudah saya share di smamda.sch.id. Sumber belajarnya juga sudah saya share linknya ini. Kemudian medianya juga ada di smamda.sch.id. Jadi kalian bisa lihat di e-learningnya Smamda. Kita lihat penilaiannya anak-anak. Untuk penilaiannya, yang pertama nanti untuk diskusi kelompok yang saya lihat adalah kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif. Jadi bagaimana anak-anak saling menghargai pendapat walaupun pendapat anak-anak itu berbeda. Kemudian untuk penilaian produk, karena kita nanti PJBL, jadi menghasilkan suatu produk yang dinilai apa? Yang dinilai adalah ketepatan waktu, ketepatan tema, pemanfaatan IT, dan nilai keindahan atau estetikanya. Anak-anak akan mendapat nilai 4, itu kalau sangat baik ya, kriterianya sangat baik, berarti sempurna karyanya. Kemudian 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 kurang. Saya harapkan tidak ada yang dapat nilai di bawah 3. Oke? Coba dicermati dulu, saya punya video yang bisa
bersama ya. Oke, silakan dicermati. Tugas kita yang pertama tadi adalah mengidentifikasi permasalahan atau menemukan pertanyaan mendasar. Ini sudah berkelompok ya duduknya? Sudah sesuai dengan yang saya sarankan kemarin bahwa kalau dalam kelompok itu harus heterogen, bukan homogen. Jadi komposisinya harus ada laki-laki dan perempuan. Ada juga yang memiliki kemampuan IT lebih daripada teman-temannya. Sudah seperti itu? Oke. Coba silakan diidentifikasi pertanyaan mendasar berdasarkan video yang sudah ditayangkan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mau mengangkat masalah tentang apa? Krisis sosial. Berarti krisis multidimensional ya. Oke, kelompok 1 krisis sosial. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mau mengangkat masalah apa? Munculnya gerakan reformasi. Baik. Kelompok 2 ini mau membuat apa? Apakah infografis, apakah map mapping, atau bagaimana? Poster. Oh, mau membuat poster. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mau membuat apa? Materinya apa ya yang diambil dulu? Pertanyaan dasarnya tentang apa? Mau ambil yang tentang pengunduran diri Presiden Soeharto. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Oke, disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pamer. Dalam bentuk map mapping. Oke. Berikutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya. Ya, membahas tentang apa? Krisis politik. Disajikan dalam bentuk apa? Infografis. Oke. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 bahas tentang apa? Masa kepemimpinan B.J. Habibie. Mau disajikan dalam bentuk apa? poster. Poster. Oke. Kelompok 6. Ya. Krisis ekonomi di Indonesia mau disajikan dalam bentuk komik. Oke. Silakan berkarya di sini. Silakan sesuai dengan keinginanmu. Kalau kamu ingin membuat komik, silakan bikin komik. Yang mau bikin infografis, bikin infografis.
Yang bikin map mapping silakan bikin map mapping. Dikerjakan mulai sekarang ya. Ya. Oke anak-anak, saya kemarin sudah share untuk link LKPD. Silakan dibuka di situ langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Coba dilihat di situ. Kita tadi tujuan pembelajarannya ada yang membuat penjadwalan. Ya, silakan dibuka di LKPD-nya di situ. Diisi di situ jadwal kita hari ini itu adalah menentukan pertanyaan dasar dari video yang sudah ditayangkan. Coba dilihat di situ. Diisikan di situ. LKPD-nya sudah ketemu. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa. Ya. Tujuan penjadwalan ini supaya nanti proyek PJBL ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Silakan, mungkin hari ini kamu membuat misalkan menentukan pertanyaan dasar. Berikutnya apa yang langkah berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Silakan. Coba saya lihat untuk kelompok ini. Yang menyusun penjadwalan. Nah, ini Mbak. Nah, untuk hari ini apa yang dilakukan? Hari ini tanggal berapa? Ditulis? Tanggal 5. Ya, tanggal 5. Apa hari ini apa aktivitas kita? Mengidentifikasi. Membuat pertanyaan dasar. Silakan ditulis di sini. Ya. Membuat pertanyaan dasar. Oke, kira-kira nanti dari pertanyaan dasar itu apa yang kamu lakukan sesudah itu? Dibuat lagi di tanggal berikutnya. Iya. Mengidentifikasi. Sesudah mengidentifikasi berarti kan harus mengeksplor pengetahuan. Berarti mencari informasi di buku, di internet terkait dengan materi yang akan dibahas apa. Oke, bagaimana dengan kelompok ini? Oke, buka dulu. Bagian mana? Ya, terus. Nah, ini kamu susun jadwal supaya proyeknya Adisti nanti bisa selesai tepat waktu. Hari ini tanggal berapa Adisti? Ditulis di situ. Tanggal 5. Di mananya? Di sini. Bikin infografis. Ya. Hari ini kan masih ini ya Adisti, masih mencari pertanyaan dasar terkait dengan topik yang sudah dipilih. Oke. Berikutnya di sini tanggal berapa kira-kira ini proyek ini mau dilakukan lagi, dikerjakan lagi? Diprediksi di situ? Tanggal 7. Oke, tanggal 7. Apa langkah berikutnya? Sesudah ketemu masalahnya, langkah berikutnya apa? Mengeksplor, mencari informasi dari internet dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali kelompoknya Adisti. Oke, sudah selesai kan? Ya, silakan ditulis di sini untuk penjadwalannya. Ditulis di situ. Cermati dulu bagaimana responnya untuk kelompoknya Mas Noval. Sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah sampai mana? Ini bahas tentang krisis ekonomi di Indonesia dengan ini ya, apa komik ya? Iya. Bagus sekali, hanya satu lembar, Satu slide. satu slide. Bisa dipresentasikan nanti? Insya Allah. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali pekerjaannya.
Oke, kelompok ini bagaimana? Sejauh mana pekerjaannya? Masih menyusun? Ini mau bikin infografis. Oke, bagus sekali. Belum selesai sama sekali nih? Oke, dilanjutkan ya. Kelompok ini bagaimana hasilnya? Boleh saya lihat sudah sejauh mana ini? Masih ada kurang. Masa-masa yang kurang. Ini kurangnya apa ini? Ini Bu, cara kepresidenannya. Masa kepresidenannya kurang. Oh begitu. Oh, Ditambahkan. tapi sudah ada progres ya kalau sudah melakukan pekerjaan. Ini kurangnya masih banyak, Val. Ya? Sudah siap presentasinya? Ayo siap, silakan kelompoknya Mas Nizam dan kawan-kawan. Siap ya? Oke. Siap ya? Siap. Oke, kita beri aplaus untuk penampilan kelompok pertama. Ini bentuknya apa ini? Poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau presentasikan masa kepemimpinan BJHB pada tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, Presiden BJHB berhasil mempertimbangkan informasi. Kedua, membuka ruang bagi bebas dan kebebasan bersangkutan. Tiga, memberi peluang pemilu yang lebih demokratis. Dan yang terakhirnya, UU terkait otonomi daerah yaitu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kapasitas. Sudah selesai penyampaian materinya? Sudah. Ada yang bertanya? Teman-teman ada yang bertanya? Ya. Silakan, nomor absen berapa? Nama saya Agus Yansa Putra, absen 12 mau bertanya. Ya. Mengapa pidato pertanggungjawaban BJHB ditolak? Dari suara yang menyatakan offside dan sebagai empat suara yang menyatakan tidak sah ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden RI karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan amanat dari rakyat serta telah melakukan pelanggaran terhadap ketetapan MPR seperti tidak mengusut jumlah hari perayaan Presiden Soekarno dan memberikan otonomi kepada Timur Timur sehingga Indonesia Timur melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Jadi ditolaknya itu karena ada kasus Timur Timur itu yang disalurkan di wilayah Indonesia. Begitu ya? Ada pertanyaan yang lain? Silakan teman-teman. Oke? Habis di absen 1. Iya. Silakan. Jadi apa aja yang dilakukan BJHB untuk memperbaiki kondisi politik daerah? BJHB melahirkan UU terkait dengan otonomi daerah yaitu nomor 22 tahun 1999. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5.
Silakan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan krisis ekonomi dalam bentuk COVID. Gimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa reformasi? Pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, dikarenakan pada saat itu perekonomian Indonesia yang rapuh ditambah merajalannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, apa dampak dari terjadinya krisis ekonomi? Dampak dari terjadinya krisis ekonomi berdampak pada melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, membuat perusahaan dalam negeri kehilangan kepercayaan dari investor asing dan mengakibatkan beberapa perusahaan merugikan. Lantas, apa tindakan pemerintah Indonesia menangani hal tersebut? Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan antara lain menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, merekonstruksi perekonomian Indonesia, dan membentuk lembaga perantau dan penyelesaian masalah utang negeri. Kesimpulannya, krisis ekonomi berawal pada melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berimbas pada ekonomi Indonesia, sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan dan meningkatnya persentase kemiskinan di Indonesia. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Terkait dengan mungkin terkait dengan selain materi, mungkin terkait dengan yang dibahas dalam komik itu mungkin ada yang perlu didiskusikan. Tidak ada, ini terpesona semua dengan hasil komiknya ini. Apa sudah sangat jelas? Jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup. Yang bisa kalau kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Penampilan yang bagus sekali dari kelompok 6. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan mengenai krisis multidimensional pada bagian krisis sosial. Perkenalkan, saya Anissa Srisani dengan nomor absen 1. Saya Ivan Hanik, nomor absen 16. Saya Nabila absen 26. Jadi pertama-tama kita bahas mengenai krisis multidimensionalnya terlebih dahulu. Jadi pada tahun 1990 Ini membuat infografis ini ya. Oke. Silakan yang bertanya teman-teman. Ya, yang bertanya. Ini materinya tentang sosial. Tidak ada yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya apa itu krisis sosial atau bagaimana begitu. Ya. Nomor absen berapa, Mbak? 31. Ya, silakan. mengapa saat itu banyak terjadi aksi massa dan aksi mahasiswa. Karena saat itu mereka menuntut pemerintah agar melakukan pemulihan ekonomi, sehingga harga kebutuhan pokok itu jadi turun, tidak ada apa dan lain-lain. Ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Sudah. Baik, disimpulkan dulu. Jadi, kesimpulannya krisis sosial yang terjadi saat ini bisa dimulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti pembakaran, pembunuhan, penjarahan, dan banyaknya tindakan asusila. Oke, baik sekali penampilannya. Karyanya juga cukup bagus. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
marilah kita berikan dari kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Kolbi. Saya Rafi Abdul Aziz. Saya Rashid Irfan. Kami akan mempresentasikan tentang kronologi pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Ya, kronologi awal pada 22 Januari 1998 rupiah melemah terhadap Terima kasih kelompok yang barusan tampil di depan, hasil produknya bagus-bagus. Rata-rata yang perlu kita evaluasi kalau dari segi materi rata-rata sudah bagus. Cuma di sini yang perlu saya tambahkan di poin yang keempat tadi saya menilai produk ada nilai estetika, keindahan. Keindahan itu saya perhatikan salah satunya dari unsur warnanya. Ternyata warnanya masih perlu diperbaiki lagi ya. Kalau dari segi materinya insya Allah sudah mengena semuanya. Oke, kita buat kesimpulan dulu. Saya ingin tahu kesimpulan dari kelompok 1. Mana kelompok 1 kesimpulannya? Ya, kesimpulannya apa kelompok 1? Ya. Ya. Kelompok 2, terima kasih kelompok 1. Bagus sekali kesimpulannya. Kelompok 2, ya kesimpulannya Mbak. Kesimpulannya masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Ya. Pada Presiden Soeharto. Tepatnya pada Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei. Terjadi perubahan sistem politik yang sangat signifikan untuk menggantikan sistem politik baru. Kelompok 3, terima kasih kelompok 2. Ya, bagus sekali. Saya rasa banyak sekali kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini. Mulai dari bagaimana lahirnya reformasi sampai kemudian masa pemerintahan B.J. Habibie. Ya, memang di awal lahirnya reformasi itu ditandai dengan adanya berbagai kerusuhan, antara lain Trisakti, kemudian kerusuhan yang ada di Solo dan sebagainya, yang menyebabkan Presiden Soeharto itu harus menyerahkan kedudukan presidennya terhadap rakyat. Kemudian yang perlu kita cermati, anak-anak walaupun di akhir dari masa jabatannya Presiden Soeharto itu syarat dengan KKN, karena di situ memang ada tahun 1998 itu dia mengangkat putrinya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat ya. Kemudian Bob Hasan itu juga diangkat. Bob Hasan itu sahabatnya Presiden Soeharto. Itu yang dinilai masyarakat syarat dengan KKN, salah satu faktornya adalah itu. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus ingat bahwa sedikit banyak Presiden Soeharto itu juga memiliki peran yang penting dalam pembangunan di wilayah Indonesia. Begitu ya? Sebelum pembelajaran kita akhiri, hari ini ada post-test yang harus dilakukan. Silakan buka HP-nya. Anak-anak silakan dikerjakan kuisnya. Sudah siap?
Belum bisa tergabung. Belum. Oke, silakan dikerjakan. Ali masih memimpin Ali. Nafila, selamat Nafila. Nadif sekarang. Ayo semangat, kasih Ali yang memimpin ini. Coba yang sudah selesai angkat tangan. Oh, sudah selesai. Oke. Oke, kita beri aplaus untuk Nafila. Oke, anak-anak, ini tadi pembelajaran untuk hari ini tentang materi reformasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai kuis atau post test. Saya ingatkan kembali untuk materi minggu depan kita membahas tentang masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Mohon dibaca materinya dari rumah ya. Sehat-sehat selalu. 12 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.